Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan kembali membahas ya untuk tenaga honorer. Mungkin teman-teman kemarin yang sempat ingat ya, jadi kemarin ada namanya pendataan non ASN ya, yang mana tentunya semua tenaga honorer yang berada di instansi, baik itu di instansi pusat maupun di instansi daerah ya, tentunya semuanya melakukan pendataan non ASN. Nah, di sini nanti kita akan membahas teman-teman ya. Di sini nanti kita ada beberapa surat edaran ya, yang mungkin tentunya Bapak Ibu mungkin juga ada yang sudah tahu ya, bahwa Badan Kepegawaian Negara ya kemarin mengeluarkan surat edaran ya nomor tanggal 10 Maret 2023 ini tentang pendataan non ASN. Yang kedua, nah tentunya BKN ini menanggapi ya dari surat edaran yang dikeluarkan dari Menpan RB ya, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini per tanggal 27 Februari 2023. Nah, di sini nanti teman-teman ada beberapa poin ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama tentunya ini untuk pendataan tenaga honorer yang kemarin ya, tahun 2022 ya, atau pendataan non ASN. Nah, yang mana teman-teman ternyata di sini ada 120 instansi ya, ini yang belum selesai ya, artinya belum selesai ini di dalam pendataan non ASN ini karena belum melakukan upload SPJTM, atau instansi itu belum menyelesaikan ya, dalam arti ini belum menyelesaikan pendataannya. Nanti kita juga akan bahas teman-teman ya, teman-teman nanti bisa mengecek apakah namanya ada di dalam database pendataan, dan juga daerah mana saja sih dari 120 instansi ini yang belum melakukan upload SPJTM, sehingga oleh instansi ya, jadi oleh BKN atau Menpan RB ini dinyatakan belum selesai ya, karena belum melakukan upload data SPJTM. Nah, sedikit kalau kita lihat teman-teman ya, di sini di dalam edarannya, nah di sini masih tercatat ya. Nah, ini masih tercatat pada aplikasi pendataan non ASN ini secara keseluruhan ini masih terdapat 120 instansi pusat dan daerah ini yang belum menyelesaikan ya. Nah, ya, jadi belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload SPJTM. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Ada informasi apa dari Badan Kepegawaian Negara dan juga dari Menpan RB terkait dengan pendataan non ASN. Dan nanti kita juga akan membahas teman-teman sebenarnya arahnya kemana sih untuk pendataan non ASN ini nanti ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Silahkan simak video ini sampai selesai, dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari informasi ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk pengumuman resmi ini dari BKN dan juga Menpan RB terkait dengan pendataan non ASN ya. Yang pertama kita ingatkan kembali ya, kita flashback sedikit ya, bahwa untuk pendataan non ASN ini kemarin sudah ditutup ya. Nah, di sini ditutup tanggal 22 Oktober 2022 ya, pukul 17, ini melalui sistem pendataan tenaga non ASN BKN. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, di sini juga dijelaskan ya di dalam pengumuman resmi BKN, bahwa untuk pendataan non ASN ya, nah ini semua tombol input, data, update dan semuanya itu ditutup 22 Oktober 2022 pukul 17. Nah, sedangkan tombol delete ini masih aktif ya sampai admin instansi mengupload SPJTM. Nah, ini ya. Nah, ini dikarenakan apa tombol download ini, tombol delete ini masih aktif ya, karena kemarin ada beberapa data ya, itu yang tidak memenuhi persyaratan ya, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB ya, atau BKN, itu terkait dengan pendataan non ASN ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk upload SPJTM ya, ini paling lambat ya. Nah, ini untuk upload SPJTM ini sampai dengan 31 Oktober 2022 pukul 17. Ini untuk instansi-instansi tentunya yang ada tenaga honorernya ya. Nah, sekarang kita akan bahas teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan edaran dari BKN ya, dari Badan Kepegawaian Negara tentang pendataan non ASN. Dan juga kita akan bahas terkait dengan edaran sebelumnya ya dari Menpan RB.
Ini terkait dengan pendataan non ASN juga. Oke ya, kita cek dulu ya. Jadi kita cek dulu untuk suratnya. Nah, yang pertama teman-teman, surat ini dikeluarkan 10 Maret ya 2023. Ini tentang pendataan non ASN ya dengan nomor 2853 dan seterusnya. Di sini bukan ditujukan untuk tenaga honorer teman-teman ya, tetapi ini ditujukan ya untuk Kepala Biro Kepegawaian, Kepala BKD, BKPSDM, BKP ya, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mana tentunya instansi itu ada tenaga honorernya atau ada tenaga non ASN-nya. Di sini dijelaskan teman-teman ya, menindaklanjuti surat dari Menpan.RB nomor B408 M dan seterusnya ya, tanggal 27 Februari 2023 yang ditujukan kepada PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara ya, dalam hal ini tentang pendataan data non ASN. Dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, di sini dijelaskan berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non ASN, secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan upload atau unggah SPJTM. Ya, padahal kalau kita lihat di dalam slide tadi ya teman-teman, bahwa untuk penutupan ya atau upload SPJTM itu sampai dengan 31 Oktober 2022 ya. Terus kalau kita lanjutkan teman-teman, ini sehubungan dengan hal tersebut ya, aplikasi pendataan non ASN ini akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi untuk mengupload SPJTM dimaksud mulai tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi ini ditujukan untuk instansinya ya. Terus yang berikutnya, untuk memastikan jumlah pegawai non ASN hasil pendataan tahun 2022. Nah, ingat ya. Pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPJTM tanggal 31 Maret 2023 ini tidak akan ada lagi perpanjangan. Nah, jadi tentunya teman-teman ini harus dipastikan ya, bahwa kalau instansi tidak melakukan upload SPJTM ya bisa jadi tentunya datanya itu belum dikatakan valid atau belum selesai ya, atau belum menyelesaikan tahapan pendataan non ASN kemarin. Nah, nomor 4, dalam hal instansi tidak memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, ini maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan ya sebagai dasar ya tenaga non ASN ya, sebagai dasar data pendataan non ASN. Nah, di sini teman-teman ada 120 instansi ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek ya. Seperti biasa untuk surat edaran resminya nanti teman-teman bisa cek saja ya di laman resmi kita mastiukd.com. Nanti silakan ketikkan aja ya nomor suratnya ya. Teman-teman bisa cek di tombol pencarian ya. Nanti silakan masukkan nomornya, maka nanti surat edarannya akan muncul ya. Nah, untuk 120 instansi ya, ini mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Ketenagakerjaan dan seterusnya ya. Di sini juga ada ya pemerintah Kota Surabaya, Madiun, Bondowoso, Sidoarjo dan seterusnya ya. Di sini masih banyak sekali teman-teman. Nah, di sini juga banyak ya. Nah, kalau kita lihat ini daerah-daerah mana ini timur ya. Nah, ini ada NTB, ada Sumba Barat ya. Terus di sini kalau kita lihat ini ada Gorontalo dan seterusnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini jumlahnya ada 120 instansi. Ya, ini terakhir di pemerintah Kota Sorong. Ini yang belum melakukan upload SPJTM. Nah, sebelumnya di sini seperti yang sudah kita sampaikan ya, bahwa ada surat edaran dari Menpan.RB ini tanggal 27 Februari 2023. Nah, ini terkait dengan pendataan data non ASN, yang mana di sini dijelaskan ya bahwa tenaga non ASN yang disampaikan PLT BKN ini melalui surat tersebut ya nomor tanggal 30 November 2022 ini sejumlah 2.360.673. Nah, berdasarkan data tersebut tetap instansinya belum menyampaikan SPJTM masih ada 553.273. Jadi ada 120 instansi tadi ya. Nah, ini juga berkenaan dengan hal tersebut ya. Kami harap saudara segera berkoordinasi dengan instansi yang belum melengkapi SPJTM agar menyampaikan SPJTM dan apabila tidak dapat memenuhi dipandang tidak dijabat dijadikan sebagai acuan dasar tenaga non ASN. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cek, kita kasih gambaran sedikit ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa kunjungi di laman ini pendataan non-asn.bkn.go.id ya. Di sini nanti teman-teman bisa cek ada pengumuman BKN. Nanti silahkan dicari saja ya. Namanya misalkan di Jawa Timur ya. Ketikkan aja di Jawa Timur. Mungkin nama kalian masih ada apa tidak di dalam pendataan kemarin dan apakah memenuhi persyaratan apa tidak. Di sini nanti namanya akan muncul.
Misalkan kita kasih contoh ya, nanti di sini masih ada apa tidak ya. Nah, mungkin kalau namanya sudah tidak ada ya, bisa saja teman-teman tidak memenuhi persyaratan ya, sehingga di delete oleh instansi ya. Nanti teman-teman bisa koordinasi dengan instansinya masing-masing. Oke teman-teman ya. Terus kita berikan sedikit informasi ya. Nah, ini mengenai penataan tenaga non ASN dan persiapan pengadaan calon ASN tahun 2023 ya. Ini arahnya tenaga non ASN itu mau dibawa kemana ya. Nah, terus yang pertama teman-teman di sini kalau kita lihat di hasil pendataan non ASN ini di pasca uji publik ya. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa ini ya ada tenaga administrasi ya sekitar 738.000, tenaga pendidik ya, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, tenaga teknis ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada data pada 67 instansi ya. Ada 533 Pemda. Nah, ini totalnya ya. Nah, kalau kita lihat sekitar 2 juta lebih ya. Ini data dari tenaga non ASN. Nah, ini berdasarkan surat edaran sistem informasi BKN nomor sekian ya. Nah, terus di sini, nah ini komitmen pemerintah ya dalam penanganan ASN. Ini ada beberapa peraturan ya yang memang sudah dijalankan ya. Salah satunya di sini adanya seleksi CPNS, P3K ya, dan seterusnya ya. Mungkin teman-teman sekarang yang di tenaga kependidikan ataupun di tenaga kesehatan ini banyak sekali ya yang sudah ikut di seleksi P3K ya, baik itu tahun 2021 maupun di tahun 2022 ini ya. Terus yang berikutnya ini arah pendekatan penyelesaian ya, tenaga honorer dan juga tenaga non ASN. Ini kalau kita lihat teman-teman di sini kalau kita lihat ini ada beberapa masukan ya atau penanganan tenaga honorer atau tenaga non ASN. Ini mulai dari pandangan tenaga honorer atau tenaga non ASN yang masih dibutuhkan Pemda. Tenaga non ASN yang agar tidak diberhentikan ya, tenaga honorer, tenaga non ASN agar diangkat menjadi P3K atau sebaliknya. Perlu adanya afirmasi terhadap seleksi tenaga honorer atau tenaga non ASN untuk diangkat menjadi pegawai ASN. Ini semoga saja ya. Jadi semoga saja ada afirmasi ya, mungkin masa kerja dan seterusnya. Terus yang berikutnya di nomor 5 ada tenaga honorer atau tenaga non ASN yang diangkat sesuai dengan jabatan prioritas. Nah, ini mungkin yang kemarin sempat disampaikan ya bahwa adanya prioritas-prioritas tertentu. Terus yang di poin 6 perlunya ring gaji. Ini kemarin juga rame ya. Jadi ada ring gaji. Jadi di setiap daerah itu bisa saja berbeda sesuai dengan kemampuan keuangan Pemda. Terus perpanjangan penundaan pemberlakuan PP nomor 49 tahun 2018 ya terkait dengan status tenaga honorer atau tenaga non ASN. Yang mana kalau kita lihat di dalam PP ini memang per November 2023 ya itu sudah tidak ada lagi non ASN, tetapi ini juga harus diperpanjang atau dilakukan penundaan. Di poin 8 ini bagi tenaga honorer, tenaga ASN yang tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan agar dapat mengikuti seleksi formasi jabatan pelaksana ya. Yang poin 9 penyaluran bagi tenaga non ASN atau tenaga kelembagaan lain yang membutuhkan dan pemberian pelatihan wirausaha. Dan yang terakhir teman-teman pemetaan jenis tenaga honorer atau tenaga non ASN yang tidak menduduki jabatan ASN di lingkungan instansi pemerintah atau pegawai BLUT, pegawai outsourcing dan sebagainya. Jadi nanti ada pemetaan lagi. Nah, semoga teman-teman ini masukkan ya atau mungkin beberapa hal yang akan digunakan untuk penanganan tenaga honorer atau tenaga non ASN. Semoga ada hal baik ya atau ada informasi baik dari pemerintah tentunya untuk teman-teman tenaga honorer ataupun tenaga non ASN. Dan yang terakhir teman-teman seperti biasa ya, yang terakhir ini mungkin teman-teman juga sudah paham ya bahwa kemarin juga ada kesepakatan rapat ya tanggal 18 Januari 2023 ya tentang dengan APPSI, APEKSI, BKN dan Kemenparekraf ya. Ini kemarin memang ada opsi ya, ada 3 opsi yang untuk penyelesaian tenaga honorer. Salah satunya mungkin ada yang diangkat seluruhnya menjadi ASN. Ini tentunya tidak mungkin ya, atau mungkin diberhentikan juga tidak mungkin. Mungkin kemarin ada poin 3. Jadi kemarin ada 3 opsi penyelesaian ya, yaitu diangkat sesuai dengan prioritasnya. Dan sekarang ada satu lagi ya. Nah, ada satu usulan lagi terkait dengan penyelesaian tenaga honorer, yaitu menyesuaikan konsep P3K ya berdasarkan kebutuhan dan anggaran. Ini mungkin ada kaitannya dengan ini tadi, beberapa masukan terkait dengan penanganan tenaga honorer atau tenaga non ASN. Itu
Itu teman-teman ya, informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan edaran resmi dari BKN maupun Menpan RB terkait dengan tenaga honorer ya dalam pendataan non-ASN di tahun 2022 ya. Semoga instansi kalian ya sudah melakukan upload SPJTM sehingga data Anda sudah masuk di database BKN ya. Semoga saja bisa dijadikan dasar ya untuk penentuan arah kebijakan terkait dengan penyelesaian tenaga honorer ya. Semoga saja ada kabar baik dari pemerintah terkait dengan tenaga honorer. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.